Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi. Kali ini kita melalui channel Dalyana berbagi ini untuk kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tanya jawab sekolah penggerak yang terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum prototipe atau kurikulum yang nanti akan menjadi kurikulum baru. Namun hingga tahun 2022 ini nanti sekolah tetap masih diberikan pilihan apakah mau menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum yang disederhanakan, kurikulum 2013 yang disederhanakan, sedangkan yang sudah melaksanakan kurikulum atau pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak bagi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, untuk SMK itu pusat keunggulan. Bagian 21 ini kita akan membahas atau membacakan jawaban pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum prototipe atau kurikulum baru, yaitu pertanyaan nomor 133 sampai 140. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya? Mari kita lihat di website program sekolah penggerak. Nah, jadi ini soal nomor pertanyaan nomor 133. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri, tidak menyatu seperti proyek-proyek pada kurikulum 2013, yaitu menyatu pada, kalau jenjang SD ya pada tema-tema tertentu, kalau di jenjang SMP, SMA, termasuk SMK, SLB, dan PAUD itu proyek itu menyatu pada mata pelajaran. Maaf kalau PAUD tetap tema ya, tapi untuk SMP, SMA, SMK itu proyek menyatu pada mata pelajaran tertentu dan dimanfaatkan atau digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Di kurikulum baru atau prototipe atau pembelajaran paradigma baru ini, proyek itu dipisahkan dari alokasi waktu pembelajaran intrakurikuler per mapel. Nah, ini jawabannya. Nah, agar untuk maksudnya agar peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila, itu perlu penguatan selain di pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya, dengan cara melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi atau bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, untuk memastikan ini berjalan, maka diberikan alokasi waktu tersendiri untuk proyek, ya, tidak menyatu pada mata pelajaran atau pada tema tertentu. Nah, kemudian apakah perubahan struktur kurikulum di kurikulum prototipe atau pembelajaran paradigma baru ini nanti akan berdampak pada jam mengajar guru? Misalnya jamnya menjadi berkurang, terus nanti kalau kurang dari 24 jam terus tidak mendapatkan sertifikasi? Nah, jawabannya tidak berpengaruh.
Karena apa? Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu guru, meskipun dalam alokasi waktu pada pembelajaran intrakurikuler itu berkurang karena dikurangi dengan proyek, namun tetap tidak mengurangi jam mengajar guru karena Bapak Ibu melaksanakan proyek itu juga dihitung sebagai beban mengajar guru. Jelas ya? Nah, 135 apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau yang disingkat CP. Jadi di kurikulum prototype atau yang awalnya disebut pembelajaran dengan paradigma baru nanti, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik tidak akan menemukan apa yang namanya KIKD. Jadi KIKD itu ditiadakan, diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Lah apa itu CP? CP adalah merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Jadi kalau KI itu mengikat seluruh mata pelajaran di kurikulum 2013, adanya itu per kelas ya. Nanti di kurikulum paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru atau kurikulum prototype, KI dan KD tidak ada, tapi diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, CP itu apa? Yaitu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Jadi CP itu adanya per mata pelajaran. 136, apakah CP menggantikan standar kompetensi lulusan? CP bukan mengganti standar kompetensi lulusan atau STPPA dalam kerangka kurikulum. CP kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan setara dengan KI KD pada kurikulum 2013 ya. Jadi kalau KD per itu adanya per mapel ada beberapa KD. Nah, KD-KD itu yang per mapel itu kalau di kurikulum 2013 disatukan dengan KI. Nah, kalau ini nanti tidak ada yang menyatukan karena KI-nya tidak ada ya. Jadi setara dengan KD saja ini ya. Kemudian jika CP setara dengan KIKD, bagaimana SKL atau standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam mengukur kompetensi lulusan dari satuan pendidikan? Apakah juga diganti? Ini jawabannya. SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan. Jadi SKL-nya tidak diganti ya, standar kompetensi lulusannya. Kemudian mengapa CP mengintegrasikan kembali keterampilan, pengetahuan, dan sikap? Jadi kalau KD dulu awalnya itu ya ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi kemudian 2016 direvisi, hanya mapel pendidikan agama dan budi pekerti yang ada. KD dari KI 1 dan KI 2, sedang mapel yang lain KD dari KI 1, KI 2 itu dihapus. Sehingga untuk sikap itu adanya di KI. Di KD untuk mapel selain agama ada pendidikan agama dan budi pekerti, dan PPKN itu tidak ada KD dari KI 1 dan KI 2 atau KD tentang sikap.
sikap adanya di KI. Nah, sedangkan di CP itu disatukan atau diintegrasikan. Kenapa? Karena kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan disposisi atau sikap tentang ilmu pengetahuan, sikap terhadap belajar, atau dorongan untuk belajar, menggali konsep lebih dalam. Jadi tidak sepatutnya dipisahkan. Nah, tentu saja masih ada yang berpendapat tetap harus dipisahkan, itu ya monggo saja ya. Tapi untuk saat ini Kemendikbud menganggap itu tidak perlu dipisahkan, ya disatukan. Sehingga makanya tidak ada dibeda-bedakan, ada CP pengetahuan, CP sikap, CP keterampilan. Kalau KI KD kan ada KI sikap, sikap itu bahkan ada dua, sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, di kurikulum prototipe atau pembelajaran dengan paradigma baru itu tidak lagi dipisah-pisah. Jadi ya CP saja. Ya. Silahkan nanti bisa dilihat apakah betul di situ nanti ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mari nanti kita coba lihat. Nah, kemudian mengapa CP disusun per fase? Nah, kalau KD kan per kelas, KI per kelas, KI KD itu di per kelas. Tapi CP tidak per kelas, tapi per fase. Mengapa? Karena sebuah penyederhanaan. Jadi ini dimaksudkan untuk penyederhanaan agar siswa memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi. Guru dan sekolah bisa menjadi lebih leluasa untuk menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kondisi siswa. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau teaching at the right level. Kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Karena CP dibuat dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Apakah KD tidak dibuat berdasarkan fase perkembangan anak? Tentu saja juga dibuat berdasarkan fase perkembangan anak juga. Ya. Tentu KD-KD itu juga sudah dipilih untuk kelas 1, kelas 2 lah. Tapi di sini tidak berdasarkan kelas, tapi fase. Meskipun fase A, misalnya fase A itu umumnya kelas 1 dan kelas 2 begitu ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan teaching at the right level? Nih. Teaching at the right level adalah salah satu semangat di Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dengan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan level pembelajaran tersebut, bukan hanya melihat dari usia dan kelasnya. Mengajarkan kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik dan menelusuri kemajuannya. Jadi jika anak berada di kelas 4 SD, namun kemampuan dasar yang dimiliki belum sampai ke level yang diharapkan pada level kelas 4 SD tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik saat itu, yaitu dengan menuntaskan kebutuhan belajarnya dan tidak memaksakan pengajaran yang ada di level kelas 4. Ya. Mungkin Bapak Ibu
sebelum melaksanakan agak pusing, insya Allah nanti kalau sudah dilaksanakan mudah-mudahan ya tidak pusing dan tidak susah ya. Jadi sampai nomor 140 ya. Nah, berarti pas sampai 140 untuk tanya jawab program sekolah penggerak atau sekolah penggerak pada bagian ke-21 ini. Untuk bagian pertanyaan nomor 141 dan seterusnya, nanti kita lanjutkan pada bagian ke-22, 23 dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan ini jelas dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.